Balik lagi di Mesra Show. Sobat gitu loh. Sudah hadir sahabat Mesra yang luar biasa, suaranya bagus banget. Masa sih? Iya, Mbak Riri Everyday. Ya, kasih Halo. satu ref dong, Mbak. Ah? Nyanyi satu ref gitu ya. Ref. Asik. Kenapa sih nama Everyday sih? Nggak every time gitu. Kalau every time nggak ada istirahatnya nanti. Oh, tak pernah libur untuk selalu menghibur gitu. Ah, Ya. Never Asik holiday. ya. Kita berima ya Iya. tadi ya. Iya, benar. Everyday itu tahun berapa? Apanya nih terbentuknya? Berdiri ya. 2010 awalnya, betul. 2010 itu yang bikin basisnya Everyday si Yoga. Oh. Awalnya dia kan asli Purwokerto. Terus ada event di Purwokerto, gak main dong di Purwokerto, bikin band lah apa gitu. Kan kami ketemu di komunitas Jasmine Senen kan. Iya betul. Nah, si Yoga ini dicomot lah anak-anak dari Jasmine Senen untuk main di eventnya dia di Purwokerto itu. Awalnya comotan-comotan begitu. Nama pun kayaknya itu terlintas sih. On the spot gitu ya. Jenengnya apa ki bandnya? Namanya apa nih bandnya? Apa ya, sambil lihat kiri kanan, lihat ada tulisan everyday aja lah gitu. Untung nggak waktu itu mendoan gitu ya. Mendoan band ya kan. Karena di Purwokerto ya. Saking ribet mendoan aja. Gak usah susah-susah. Iya. Everyday. Iya karena aku tahu akrab melihat performa Kak Riri itu di Jasmine Senen ya. Betul. Makanya apakah memang Jasmine Senen itu membentuk Everyday? Ternyata enggak ya. Personel di dalamnya adalah teman-teman aktivis di performers di Jasmine Senen ya, gitu. Betul. Ya. Tapi mungkin memang bisa dibilang Everyday itu lahir dari komunitas sih. Karena sering ngumpul di Jasmine Senen itu kan. Kita sering nge-jam bareng, main bareng, ketemu, klik gitu rasanya. Kalau satu band kan harus chemistry-nya harus kuat. Betul, ya? Harus ada ikatan ini ya. Cinta kasih. Rantai makanan. Nanti pembahasannya ke mendoan. Ke mendoan. Iya tadi kenapa? Untung nggak mendoan loh Mbak. Kan jadi ini ya. Pop Jawa jadi lagunya balungan apa? Balungan nom, balungan kiri. Band Tongseng gitu kan lucu ya. Tongseng itu maling. Ada temanku namanya Tongseng maling tapi dia. Nakal banget sama Tongseng itu. Everyday. Kemudian Kak Riri juga punya bisnis kuliner sekarang ya. Betul. Nyonya punya. Betul. Nyonya. Ejaan nama saya Jonja Poenja. Ejaan VOC ya. Okay. Itu apa Kak? Maksudnya oseng-oseng Belanda atau Tongseng limau. Tongseng keju ya. Hamburger Jawa. Iya. Itu apa Kak? Nasi campur atau makanan tempo dulu, makanan rumahan? Awalnya berangkat dari aku jualan makaroni skutel. Karena dulu ya memang punya resep turun temurun gitu kan, makaroni skutel. Di rumah tuh suka masak kalau di perayaan-perayaan. Masakan kayaknya masakan dapur. Campuran sih. Maksudnya itu udah fusion masakan Belanda yang apa sih berkembang di Indonesia gitu loh, mungkin dari zaman penjajahan ya, nggak tahu juga ya. Nanti baca sendiri aja lah sejarahnya gitu. Instagramnya di follow aja berarti ya. Iya. Instagramnya tuh untuk tahu sejarahnya ya, padahal nggak pernah bahas sejarah. Iya, padahal itu soal harga terus sama testimoni. Soal cuan pokoknya. Soal cuan. Ya itu dari makaroni skutel itu awalnya 2015. Udah lama juga berarti. Udah lama, terus aku sempat titipin ke coffee shop temanku. Nah, hamil anak pertama itu tiba-tiba nggak pengen masak. Sempet vakum. Enek rasanya mau masak makaroni itu, nggak tahu kenapa, mungkin bau butter, bau susu gitu tuh. Iya, kali gitu. Aku nggak tahu ya apa sugesti doang atau emang penolakan pas hamil awal-awal gitu lah. Stop lah makaroni skutel itu. Dan akhirnya setelah pandemi kemarin, job band-bandan kan nggak ada ya. Di rumah aja ya. Di rumah aja, mau makan apa kita. Berpikirlah untuk gimana kalau si Nyonya punya ini kita hidupkan kembali. Sempat vakum berapa tahun berarti Pak itu? Berapa tahun berarti ya? Dari stopnya tuh 2015 akhir, berarti 16, 17, 18, 19.
25 tahun. 5 tahun berhenti gitu, vakum gitu. Tapi online juga nggak jalan juga ya? Nggak jalan sama sekali. Karena waktu itu memang kesibukan Kak Riri di band juga. Band sibuk banget kan, everyday kan setiap hari. Iya, everyday. Maka apalagi every time ya. Makanya. Every time everywhere. Wah, itu gimana band every time everywhere? Ya karena itu kali Mbak ya. Banyak lalu teman-teman yang membangkitkan usaha-usaha lamanya. Betul. Atau skill-skill lamanya gitu di masa pandemi ini ya. Ya intinya survive lah, gimana caranya kita bisa survive ya kan. Bahkan mungkin yang tidak berskill sekalipun mau untuk belajar untuk idenya tiba-tiba muncul. Iya benar, karena ya namanya orang kepepet ya kita pasti putar otak kan. Sama kayak kalau ngerjain sesuatu makin deadline, makin mendekati harinya makin kan bagus hasilnya itu. Makin biasanya macam bagus pusing tuh, kan. Iya. Jam 9 aku ditelepon, semalam nih jam 9 ditelepon, bikin ini dong proposal ini bla 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 bla. Jam 12 harus jadi ya. Gitu. Ini memang kapan presentasi? Besok pagi. Bagus. Dan aku gak tidur lagi ya kan. Makin mepet, makin tertekan ya, makin kreatif ya. Kan? Jadi mikirnya makin fokus sebenarnya ya. Enggak sih, Mbak? Mungkin bisa dibilang kayak gitu sih. Dan buatku apa yang dilakukan teman-teman termasuk Kak Riri di masa pandemi ini adalah sebuah perlawanan ya terhadap kondisi hari ini. Artinya bukan lalu melawan virus ya, enggak ya, melawan kondisi ya yang harus kita bertahan. Ya nggak bisa duduk diam aja. Mau makan apa kita besok ya kan? Betul. Everyday juga masih tetap produktif dong Mbak ya di masa-masa pandemi 4 bulan 5 bulan terakhir ini. Kami punya tabungan ini sih. Jadi awalnya gini, 2020 itu direncanakan untuk rilis album. Jadi awal Februari itu kami sudah merampungkan track-track, jadi udah direkam, udah selesai semua yang memang rencana untuk dirilis di tahun 2020. Tiba-tiba jeder pandemi. Negara api menyerang. Ya kan, padahal sebenarnya ini salah satu apa ya? Terakhir album pertama itu kan 2013. Iya. Terus lama sekali, sekian lama everyday nggak bikin album lagi gitu. Ini udah saatnya gitu kan. Udah gelisah istilahnya. Geli-geli basah ya. Banget. Akhirnya itulah bikin ngapain nih kita bikin album harus. Pandemi ya kan. Tapi untungnya lagu-lagu itu udah direcord semua, udah mixing master. Aku lupa urutannya sih, tapi kalau nggak salah sampai bulan ini sudah ada 4 single yang dirilis. Gitu. Ya artinya memang juga lalu rencana besar ini tetap berjalan ya. Dalam platform yang mungkin tidak seperti ekspektasi teman-teman everyday di awal sebelum pandemi gitu ya. At least semua sudah ini ya. Sudah ya bilang lah kalau rencana 100% ini boleh dibilang 90% sudah berjalan gitu ya. Dari perencanaan 100% mungkin sekreatif mungkin kita mencari cara untuk inovasi ataupun ini gimana sih caranya supaya kita tetap bisa nyampe di goal walaupun caranya beda-beda ya, tapi tujuannya kan tercapai. Betul. Paling enggak everyday berkarya lagi. Walaupun belum keluar dalam bentuk album, tapi aku rasa itu bukan goalnya gitu. Album itu bukan goalnya, tapi produktif itu adalah prosesnya ya. Betul. Nah, Everyday ini salah satu band di Jogja yang berada dalam jazz ya Pak ya. Genrenya jazz, boleh dibilang jazz atau ya all around gitu ya. Pop sih sebenarnya. Tapi nggak bisa ditinggalkan banyak yang basicnya kali ngecap kami band jazz karena nggak bisa dipungkiri basicnya dari komunitas jazz. Betul. Kalau banyak band yang ke-jazz-jazzan kan, kita ke-jazz-jazzan popopan aja. Dan Mbak Riri ini adalah vokalisnya. Enggak, saya main drum kok. Iya. Drummernya lucu sih ya. Ngeselin. Iya, ngeselin. Saking lucunya ngeselin dia. Sebagai Mbak Riri vokalis, musisi lah ya, musisi, kemudian sekarang juga masuk di area bisnis kuliner gitu ya, wilayah bisnis kuliner, walaupun sempat vakum, kemudian dengan kesibukan Mbak Riri, kita nggak tahu nanti mungkin cerita dulu disibuk ya Mbak Riri di musik, kemudian sekarang ditambah dengan bisnis kuliner, kemudian otomatis sebagai seorang ibu rumah tangga juga harus mengurusi atau memanajemen kebutuhan dan keperluan di rumah, anak dan segala macam ya.
Nah kita lalu kan agak sedikit concern kemarin di beberapa diskusi kita tentang bagaimana sih hari ini manajemen waktu. Karena begini Mbak, ada satu hal yang sekarang perlu kita sering obrolin sama teman-teman soal buat yang berumah tangga ya. Anak-anak kan nggak sekolah nih sekarang, iya, benar, dan di rumah terus. Benar. Dan banyak teman-temanku di area industri kreatif itu mereka harus biasanya disekolahin, dititipin di guru gitu ya, titipin, diajarin segala macamnya, dia bisa bekerja. Sekarang mau nggak mau, gimana menurut Mbak Riri kayak gitu tuh? Pusing Ya? Dan Mbak Riri mengalami itu ya? Pasti. Saya anaknya kan 2, yang satu baru 1 tahun, otomatis harus full pengawasan. Betul. Satu lagi 4 tahun, kemarin sempat masuk playgroup. Yes. Tapi terus sejak pandemi school from home. Yes. Walaupun pada akhirnya yang sekolah bapak ibunya. Iya kan? Karena seumuran mereka, umur 4 tahun playgroup gitu, aktivitasnya ngapain sih yang dari sekolah? Mungkin menggambar, mungkin gunting lipat. Kalau menurutku kenapa awalnya nih aku ceritain kenapa aku sekolahin anakku yang nomor 1, biar dia dapat aktivitas sosial bareng teman-temannya. Interaksi sosialnya itu perlu banget ya. Betul sekali. Nah ketika dia nggak bersekolah kan itu nggak dia dapetin. Dia jadinya di rumah. Betul. Akhirnya aku sama suamiku memutuskan untuk udahlah kita off sekolah aja, karena realitanya kita harus bayar tapi kita nggak dapetin apa yang kita butuhin. Ya kan. Aku tidak menentang sekolah, tapi itu keputusan yang aku dan suami bahas untuk situasi kami gitu. Apalagi nggak ada kerjaan kan, nggak band-bandan, suamiku manajer band, ya udah sama-sama nol kami. Sama-sama di wilayah yang terdampak ya. Betul. Jadi ngurangin pengeluaran salah satunya sekolah anak. Iya. Untung itu sih masih playgroup, jadi masih bisa lah di offin. Kalau SMA selesai deh. Iya, nggak mau tetap harus sekolah. Iya, sekolah mau gimana SMA. Nah, pusingnya itu kegiatan di rumah jadi bertumpuk-tumpuk karena sejak aku bisnis kuliner ini lanjut lagi, otomatis aktivitas di dapur meningkat kan. Dan Mbak Riri masak sendiri? Aku masak sendiri, ngulek sendiri kan, sama sambal juga produkku. Dan itu yang ini ya, sambal botolnya itu. Iya, ganti-gantian sama suamiku. Jadi kalau aku capek gantian, suamiku yang ngulek, aku ngurus anak-anak. Kalau di rumah sih manajemen waktuku lebih mudah karena aku punya partner yang bisa sharing, bisa berbagi tugas. Iya betul ada tim ya, tim internal. Walaupun lebih sering berantem juga karena kadang orang ngono kuwi lek ngonceki brambake iki ngono gitu. Ada cara-cara yang berkomunikasi yang unik ya. Nggak berdebat tapi jadi. Dan dengan mengatur waktu, tetap bermusik, kemudian tetap mengurusi rumah tangga, tetap berbisnis. Ini jadi jadi hal yang ada ini nggak Mbak? Maksudnya ada prinsip yang Mbak Riri punya untuk mengatur atau manajemen semua kegiatan berjalan. Berjalan bareng ya. Waktu 24 jam loh Mbak ya kan, sehari. Iya benar. Dan nggak cukup itu. Nggak cukup gitu kan. Nah kira-kira apa Mbak? Kalau aku mungkin sederhananya baca ritme ya, karena ini kan pekerjaan yang seperti ngurus rumah, nggak mungkin dilewatkan begitu saja gitu. Terus memasak itu bisa jadwalnya bisa diatur. Terus bernyanyi juga udah ada jadwal yang jelas gitu. Betul. Kan. Nah, yang dilakukan adalah mengatur ritme. Kalau produk masakanku kan open pre-order. Jadi aku bisa ngatur kapan jadwal aku pre-order, karena misalnya aku nyanyi hari Selasa, berarti aku nggak bisa pre-order buka di hari Selasa karena aku harus masak, aku harus delivery ya kan, sehingga aku akan buka di hari lain gitu. Nah kalau ngurusin anak ya mau nggak mau harus disambi ya. Kadang mencuri waktu ngupas bawang saat anak-anak tidur gitu. Nah yang pasti cari ritmenya itu. Ketika kita udah tahu ritmenya, kita akan tahu jam berapa kita harus ngapain. Jadi kerjaan kita apa aja nih, set gitu kan. Udah di apa sih? Kok jelantrahkan apa sih semua? Jerengkan, jerengkan, cucian dong. Jerengkan.
Makanya sempak dijarengkan. Jadi dibagi. Paling gampang dicatat sih. Harus ngapain. Ini kira-kira ada what to do list sih gitu ya. Iya, paling sederhana dan menurutku paling masuk akal to do list sih itu. Karena kita jadi tahu dan nggak kelewatan. Kadang ketika kita nggak catat apa yang harus kita kerjakan, bisa jadi aduh belum ini, aduh belum itu gitu kan. Ada satu ini nggak sih Mbak, egoisme diri yang harus ditahan dalam proses itu. Maksudnya begini, kita ngomongin job musik misalnya, misalnya baru dia akan dapat sehari 4 panggung gitu ya, order, dan ada yang harus ketahan nggak? Maksudnya satu gini, ini rezeki, dan cukup, kayak gitu tuh. Pasti dong. Dan kadang itu kontrol kita sebenarnya. Betul, karena kan kita tahu batasan kita di mana. Kalau kita ngoyo demi cuan, ya kan, demi cuan, tapi kita mengabaikan kesehatan, mungkin kita mengabaikan kemampuan kita, ya keteteran pasti semuanya kan. Ada prioritas akhirnya Mbak ya. Iya, harus diprioritaskan yang mana yang nomor 1. Dan dalam perjalanan biasanya yang uangnya paling banyak sih. Iya. Ini kontraknya berapa nih? Kalau dalam kesibukan seorang Riri everyday ya gitu kan. Prioritasnya apa Mbak? Keluarga? Ya. Musik atau kuliner? Kalau kita bilang 3 itu. Nomor 1 pasti keluarga. Mengalahkan semua. Iya, karena aku full time ibu rumah tangga, part time nyanyi. Iya. Part time juga masak deh kalau gitu. Karena ada beberapa yang kebalik Mbak ya, freelance-nya di rumah gitu ya. Iya enggak sih? Full time-nya adalah di ya, tapi mungkin itu gitu. Pilihannya dia kan, silahkan aja. Aku pikir sih tiap orang pasti punya prioritasnya. Kalau memang dia memprioritaskan pekerjaannya, ya monggo silahkan. Tapi berarti kan ada yang harus terkorbankan. Iya gitu ya. Betul. Kalau bisa kamu nggak usah berkeluarga dulu. Kalau aku sih simple aja, rasional. Kalau emang Tarsan aja di situ ya. Iya, suka mau kerja, nggak usah pusing orang mikir kok kamu belum nikah sih. Ya emang saya nggak mau nikah, saya maunya kerja. Itu ada orang-orang kayak gitu, ada bener banyak teman-temanku juga di dan circle. Silahkan aja, lebih baik kayak gitu daripada memaksakan diri untuk berkeluarga tapi terakhirnya itu nggak bisa, keteteran, itu nggak bisa diprioritasin ya. Itu masing-masing sih aku pikir. Pilihan. Iya. Pernah baca blogku kok tahu banget sih. Ya, memilih pekerjaan dan malah curhat. Lagi sensitifnya aku. Sensi. Dan menurutku ya Mbak ya, di hal yang paling positif yang aku alami di masa-masa pandemi ini tadi itu Mbak, kita balik sedikit ngomongin to do list gitu ya. Dan ini jadi hal yang menarik gitu hari ini gitu ya buatku. Aku tuh kalau pergi mulai berangkat dari rumah, jadi atas nama awalnya takut gitu ya. Bukan takut sih, lebih kepada ya takut lah bilang dengan virus ini gitu ya kan. Aku harus membuat jadwal aku hari ini kemana dan kemana. Dan itu ternyata efektif banget gitu ya. Maksudnya efektif dari sisi menghemat pengeluaran, kemudian waktu, sampai dengan lalu punya waktu istirahat. Cuman aku nggak tahu ketika normal lagi apakah itu aku masih belum bisa konsisten terhadap itu gitu. Tapi minimal ketika aku pergi pagi dari rumah itu aku kesini, kemudian jam segini masih di sini, jam sekian di sini, dan ternyata itu juga muncul dari circleku Mbak. Hari ini bisa ketemu jam berapa ya? Biasanya yuk ketemu, yuk iki gitu. Iya. Ya gitu ya. Aku pikir pandemi ini mengajarkan kita banyak hal ya. Betul, setuju. Awalnya kan benar kata Bung Yuda tadi, kalau kita mau keluar tuh ada perasaan takut gitu. Dan kita akan mengeliminasi hal-hal yang nggak penting kan menurut kita. Yang kita lakukan yang benar-benar penting, yang ya masuk di top priority, ini harus nggak, ini enggak, kayak nongkrong gitu, kalau nggak ada tujuannya, misalnya nggak harus meeting, ketemu dan memang tatap muka untuk ngobrol, pada akhirnya nongkrong gitu, ngapain harus dilakukan ya kan, karena aduh nanti ada virus nih gitu. Dan aku yakin ini kalau kita bawa terus ke depannya, kita bisa lebih hemat sih. Sepertinya ya kan. Aku baru menyadari kalau kita nggak nongkrong tuh kita nggak keluar duit banyak. Iya kan? Ternyata aku bisa hidup dengan segini aja ya gitu ya. Ternyata cukup ya makan nasi telur ini, nggak harus yang mewah-mewah. Dan itu gitu. Bersepakat bukan cuman aku mungkin sama Mbak Riri hari ini ya, beberapa teman-teman yang dalam circleku yang biasanya kita
kita wow tiba-tiba ada di sini pun akhirnya bersepakat walaupun isin iya sih sajane aku iya kayak isin iya. Dek isin ternyata iso ya Dewi gitu nggak ketemu kemudian nggak melakukan hal-hal yang memang nggak perlu sih ya sebenarnya waktu mending lu balik istirahat atau ngelemburi kerjaan di rumah nggak harus ngobrol nggak harus di luar gitu ya ternyata gitu ya Mbak ya. Iya. Yang paling menarik dari satu masa ini apa Mbak? Masa pandemi menurut seorang Riri? Paling menarik apa ya? Mungkin lebih hemat kali ya. Pengeluarannya ya pastinya. Pengeluarannya lebih hemat. Terus ya itu, aku belajar bahwa ternyata aku punya potensi yang selama ini nggak aku sadari gitu. Kalau masak memang udah berbakat ya dari dulu ya. Emang sombong aja. Memang gitu ya, memang. Begitu kebanyakan lahir, bakat. Begitu lahir ngeliat kompor. Begitu lahir udah langsung bisa masak. Ajaib berarti sih. Ajaib. Tapi ya itu ternyata banyak sekali yang aku pikir aku nggak bisa lakukan ternyata aku bisa gitu. Dan suamiku juga seperti itu juga. Oh ternyata kita bisa ya melakukan ini dari rumah gitu. Terus potensi-potensi seperti Nyonya punya yang awalnya aku pikir tidak terlalu berpotensi, ternyata menjadi sesuatu gitu loh di sini. Dan aku juga excited istilahnya kayak bikin produk sambal gitu. Oh, aku mau keluarin rasa apa lagi nih sambalnya. Jadi ada kecintaan, ada rasa memiliki yang lebih gitu loh. Gitu sama kayak aku nyanyi gitu. Kalau nyanyi sih emang udah jago banget ya jadi iyalah orang ngomong gini suaranya bagus orang tidur suaranya ngorok suaranya bagus. Makasih Bu. Kalau penyanyi gitu kali Mbak ya karena aku sering tidur sama penyanyi berteman dengan banyak penyanyi kok gitu padahal nggak percaya pasti berteman kok tahu caranya ngorok kan video call suaranya bagus kalau penyanyi itu kalau ngigau itu suaranya bagus gitu. Awas hati-hati udah hati-hati stop. Yang di rumah nanti mulai di blok Instagram blok. Nah kita balik ke soal manajemen waktu Mbak. Mbak Riri butuh kesepakatan bersama nggak sih sama suami tentang bagaimana membagi tadi itu ya masak bareng, ngurus anak, kemudian apalagi di wilayah aktivitas industri yang sama kita ngomong industri kreatif gitu. Gimana Mbak? Harus itu membagi pekerjaan ya mungkin bisa dibilang ya, membagi aktivitas, membagi karena kami tim kan. Saat bekerja kami satu tim, di rumah juga kami satu tim. Jadi mungkin kami memang sudah terbiasa berbagi tugas gitu. Suamiku yang ketemu sama klien, suamiku yang ngurusin hal-hal yang sifatnya manajerial gitu. Nah kemudian ketika aku on stage ya aku yang in charge gitu. Gantian kerjaannya. Di rumah pun itu terjadi gitu. Saat aku harus masak, aku harus di dapur, suamiku yang akan handle anak-anak. Terus gantian nanti kita kalau aku udah capek nih di dapur, gantian sekarang jatahmu ngulek gitu. Udah aku yang jadi kesepakatan itu pun akhirnya mengalir begitu aja ya karena berangkat dari satu ini ya circle. Bisa mengalir, bisa dibicarakan di awal. Ada kesepakatan dong berarti harusnya. Karena gini, kita mau melakukan apa nih? Ini kan untuk keluarga. Misalnya jadwalku hari ini. Aku butuh kamu bantu aku untuk ini di jam segini. Jadi kami masing-masing udah prepare untuk apa yang akan kita hadapi gitu kan. Ya sama kayak janjian mau ketemu di mana nih jam berapa sama teman-teman gitu kan. Kita mau ngapain? Mau nongkrong ngobrol-ngobrol kan kita jadi udah tahu di depan yang akan kita hadapi apa gitu. Ya at least semua itu berangkat dari sebuah perencanaan tadi. Maksudnya ada perencanaan kemudian ada komunikasi lalu ya. Betul dan keikhlasan. Itu yang susah ya Mbak. Itu yang biasanya egois masing-masing akan muncul ketika semua dalam kondisi yang lelah banget, emosi, capek, jadi satu akhirnya nggak ada komunikasi yang ini ya. Betul. Biasanya kalau kayak gitu sih mandi bareng. Bareng siapa aku? Ya sama suami lah. Aku maksudnya Pak Tili aja deh Pak Tili.
Ini jomblo Mbak Patili ini. Sudah 5 tahun jomblo. Memilih jomblo katanya. Asik. Dia mau pacaran sama kamera sama gitu. Hidupnya kacau. Apa perlu kita tampilkan in frame mungkin? Aku menunggu satu episode yang harus menampilkan dia. Iya, Jadi bintang tamu ya gitu bisa ya. kita promosikan. Iya, siapa tahu kan itu banyak cowok-cowok di tempatku followernya. Iya, siapa tahu dia tertarik. Ya. Berarti balik ke tadi itu Mbak ya. Manajemen waktu itu ada perencanaan, ada komunikasi, ada kesepakatan, dan yang paling berat ada keikhlasan di situ ya. Betul. Dan delegasi sih, aku kayaknya delegasi itu juga mungkin penting untuk dimasukkan. Karena misalnya gini, di dapur kan aku yang in charge nih. Bisa dibilang bos, ya kan? Yes. Kemudian bos melakukan apa saja yang tidak bisa dihandle oleh bos didelegasikan kepada anak buahnya, katakanlah kayak gitu. Nah, kemudian saat pendelegasian itu kan ada kepercayaan yang harus kita berikan. Saat kita percaya partner kita bisa melakukan apa yang kita tugaskan, itu rasanya lebih enteng. Tapi kalau bolak-balik dicek bener nggak tuh, kan capek juga kan. Iya. Jadi harus mampu mendelegasikan dan harus percaya sama orang yang dia delegasikan itu. Dan itu Mbak dilakukan di lingkungan paling kecil loh Mbak. Keluarga ya nggak sih? Artinya ada proses, karena bicara manajemen waktu itu bicara tentang kontrol terhadap sikap dan perilaku kita sebenarnya. Betul, ya nggak sih Mbak? Betul. Lalu tadi itu aku menarik ketika ngomongin ketika ada delegasi, ada apa trust di situ yang lalu ya. Tapi juga bicara lalu trust itu juga jadi sangat sensitif ya. Maksudnya apakah trust ini mampu mengemban amanah lah akhirnya gitu ya, sehingga apa yang kita rencanakan itu berhasil gitu betul. Ya di lingkungan paling kecil keluarga itu pengalaman Mbak Riri bagaimana Mbak soal trust itu, maksudnya soal bagaimana mendelegasikan pekerjaan dan aku dengar banyak cerita teman-temanku berantem sama suaminya gara-gara minta beliin selai coklat, yang dibeliin tuh malah coklat batang gitu. Terus yes sih gitu loh. Ini gimana sih, padahal udah pokoknya beliin aku selai coklat gitu. Nah mungkin suaminya nangkepnya cuman coklat aja gitu kan, dan semua coklat itu sama. Karena perempuan sama laki-laki kan cara berpikirnya beda ya, logikanya kan betul. Beda gitu. Nah itu gampang banget memicu berantem. Ini gimana sih, aku kan mintanya ini, atau aku kan minta beliin lotek nggak pakai ketimun, kok malah nggak pakai kupat, gimana sih? Nah, iya. Sebenarnya itu bisa dihindari dengan menginfokan sejelas-jelasnya. Misalnya sekarang kan udah ada teknologi yang namanya WhatsApp. Kalau mau cari gambar juga tinggal googling. Carilah gambar, beliin aku ini gambarnya. Terus kalau kayak gitu kan udah jelas banget. Kalau sampai salah lagi berarti kan bebal apa ya? Iya bebal. Itu atau emang on. Iya, karena aku punya juga teman gitu Mbak. Suatu saat kita pegang satu band yang punya satu musisi gitu ya, band waktu itu ya, band yang dia punya riders standar ya. Beliin anggur merah ya, oke. Yang datang anggur buah yang merah. Kan bagus. Dia tahu band ini, tahu. Keren. Sebenarnya nggak salah juga ya. Gak salah, anggur berwarna merah. Dan itu habis 200.000 Mbak anggur. Berapa kilo itu? Mbak sekresek. Anjing kan anggur. Tadi ngomongnya apa? Anggur merah. Ini apa? Iya benar. Tapi kan buat ini, bukan buat itu. Anggurnya anggur merah. Jadi ada satu yang salah ini kayak ini. Yang belum difermentasi ya. Akhirnya suruh makan dia aja, suruh makan aja dia. Habisin. Kita beli lagi. Ada satu dari situ ada satu komunikasi yang memang kadang-kadang tadi itu ya nggak sampai. Bener. Kemudian ada info yang tidak detail. Iya gitu betul. Ya. Detail itu harus itu menjadi sesuatu yang penting sih, karena kita ketemu sama orang banyak, belum tentu maksudku A, orang akan menangkap itu A. Tapi ketika kita menginfokan sejelas-jelasnya, mungkin disertai dengan gambar dan info-info berikutnya gitu ya. Moga-moga. Tapi kan kita malas banget yang kadang-kadang detail gitu kan. Malas banget sih ngajarinnya begitu banget gitu ya. Ya itu sih. Kadang-kadang itu yang muncul pertengkaran-pertengkaran di lingkungan paling kecil betul. kita ya. Dan disitulah kalau membahas ego tadi ya,
sama-sama harus saling nurunin ini kan jadinya ya. Karena ya udahlah suamiku emang kayak gitu dan suaminya juga ya udahlah istriku emang kayak gitu. Sorry ya. Iya, tapi kan itu 200.000 gimana ya? Tetap aja. Karena apa ya? Lalu kita ngelihat bahwa soal manajemen waktu di lingkungan paling kecil keluarga itu ada bagaimana memahami gitu ya, Pak ya. Bagaimana? Ya kadang-kadang juga dalam kondisi capek, apalagi tadi itu Mbak Riri aja lah musisi, kemudian ngurus anak, ngurus rumah dengan segala aktivitasnya, kemudian ada bisnis baru lagi dan aku nggak tahu lagi Mbak Riri punya kesibukan apa dan harus bertemu dengan beberapa teman-teman karena ini soal interaksi sosial pasti butuh kayak kita kan. Capek, akhirnya apa stres kan. Stres ini muncul jadi indikator, jadi trigger untuk keributan gitu ya. Betul. Setuju nggak sih Mbak? Betul. Stres gitu ya. Iya. Apalagi kondisi hari ini Mbak. Aku nggak percaya semua orang hari ini dalam kondisi yang bahagia. Semua stres dengan, tapi ada yang bisa membawanya dengan senyum-senyum aja, ada yang bisa membawa dengan santai, tenang. Padahal sampai neng rumah nyopot sepatu kemedasku. Iya nggak sih Mbak? Itu terjadi juga dalam posisi selama perjalanan. Pastilah ya, nggak mungkin enggak. Aku pikir pasti ada naik dan turunnya gitu dan benar banget saat stres itu justru titik terendah kita dan titik tersulit. Karena apa, kita nggak bisa ngelampiasin stres itu ke pasangan dan ke anak gitu, Pelampiasannya gitu ya. iya nggak bisa, nggak boleh gitu kan. Nah, harus dari kita sendiri kan, gimana caranya biar nggak stres gitu. Apa scrolling Instagram kayak, tapi malas, makin stres ternyata. Stres baca Twitter apalagi. Bisa emosi ya. Apa aja nggak ada gambarnya, ngobrol debat ya kan. Aku pikir saat stres itu adalah waktunya untuk kita mengambil day off. Jadi misalnya apa sih yang bikin kamu stres? Aku stres banget karena kerjaanku terlalu banyak ini. Ya udah ambil day off aja. Itu yang seorang Riri lakukan selain mandi bareng tadi itu ya. Ya apa ya Mbak biasanya? Libur. Apa maksudnya libur dan me time gitu di kamar atau apa? Me time sih nggak mungkin karena di rumah anak-anak pasti harus diurusin kan. Nggak mungkin aku lepas. Nggak pernah gitu juga Mbak, tetap aja tapi, gitu. Nonton misalnya sama anak-anak gitu, tapi kita nonton TV, cari apa, kartun gitu. Oh seru ya, tapi kan aku refreshing juga di situ, walaupun mungkin kartunnya buat mereka ya, tapi kan aku nggak masak, aku nggak nyanyi gitu. Kita nonton aja sekeluarga di depan TV sambil mungkin pesan makanan online atau apa ya, seru-seruan aja, cari aja kegiatan yang nggak harus mikir gitu. Main halma mikir ya kan, catur mikir, terus tebak-tebakan jak mikir. Emosi malah. Kamu tahu nggak bedanya kamu sama Malioboro? Bajingan malah tuh. Pada mikir. Pada kayak aku karena Malioboro. Persamaanmu sama Malioboro apa? Sama-sama titik nol bulat gitu. Sama istimewa udah biasa ya kan. Sama-sama titik nol bulat. Sama-sama ada penjaganya. Kalau penjagaan Malioboro ada Pol PP. Kalau kamu dasmu. Jadi memang Mbak Riri memilih itu. Sampai ini nggak sih Mbak? Sampai mematikan gadget apa? Pernah lakukan? Belum, karena kalau aku matiin gadget, aku apa sih istilahnya, puasa sosmed ya. Iya. Aku nggak bisa jualan dong, karena aku jualan produk Nyonya Punya itu kan lewat Instagram. Dalam posisi stres gitu karena capek kerjaan segala macam pun Mbak Riri tetap ya paling nggak tetap posting lah, walaupun akhir itu setelah itu ya udah posting aja, tapi nggak ribet di situ gitu. Ada kan orang yang utak-atik gimana caranya posting terus gitu, nggak ada yang beli makin stres. Ya udahlah, santai aja lah, mau dibawa stres, udah hidup udah susah men, ngapain lo bawa susah lagi kan? Yang udah ribet banget hidup kita ini gitu ya, ditambah lagi si Corovak ini ribet banget, tambah ribet banget. Chill aja. Kalau kamu nggak bisa jualan, nggak usah jualan. Kamu nggak pengen masak hari itu, ya udah banyak banget makanan online sekarang kan, tinggal pesan. Kamu nggak punya duit, ya udah tidur aja, siapa tahu besok dapat duit.
kadang kalau mau berpikir sesederhana itu gitu ya, bisa ya, gitu ya, loh. ya. Tapi kan yang bikin kita stres itu karena terlalu banyak yang kita tampung sendiri ya mungkin ya. Iya. Nah, kalau kita punya partner, kita punya temen misalnya, atau sosmed lah, kalau kamu pengen curhat kenapa enggak, curhat aja, siapa tahu itu bisa meringankan bebanmu gitu kan. Bukan lalu lebay ngobrol di sosmed, enggak juga ya. Cuman lalu kadang-kadang sekarang juga netizen itu terlalu baperan gitu ya di sosmed ya. Nggak ngomongin dia tapi dia ini gitu ya kan. GR. GR. Padahal kan apa sih? Baper sama caper sih, banyak yang baper sama banyak yang caper. Awalnya baper Mbak, tapi sekarang banyak yang caper. Ya, karena butuh eksistensi di masa ini. Caper tuh ada yang positif ya, ketika Mbak reposting soal nyonya punya itu kan caper ya, caper untuk menarik pembeli. Betul, gitu ya kan, betul. Ya nggak sih? Bahwa sosial media menjembatani antara interaksi pedagang dan pembeli. Betul banget. Ya dan sampai sedikit ngobrol musik Mbak. Sampai kapan Mbak Riri akan bermusik? Sampai aku nggak bisa nyanyi lagi mungkin. Kalaupun aku udah nggak bisa nyanyi lagi, aku bisa ngorbitin band mungkin. Sampai aku udah nggak mau aja. Punya mimpi ini nggak sih Mbak? Bikin satu proyekan yang itu di arrange di manajemen Mbak Riri sendiri. Punya mimpi kayak gitu, punya. Selain Everyday ya, aku pengen apa sih, band asuhan gitu kan istilahnya. Ya pengen juga, tapi belum nemu penyanyi yang sebagus aku sih. Aku bagus sebenarnya Mbak, tapi harus anggur merah tadi itu. Aku nggak tahu kenapa ya mau suaraku jadi bagus gitu ya. Menurutku menurut orang lain enggak sih. Boleh ngawur. Orang kalau nonton ini vokalis Everyday kok sombong banget. Tapi emang bagus sih soalnya. Asik. Jangan gitu dong. Beneran. Kita pernah ini. Tapi karena aku tuh orangnya termasuk idealis. Misalnya di panggung gitu, aduh harusnya nggak nonton orang main gitu, harus bawain lagu ini, dia harusnya harusnya ini gitu. Karena aku menempatkan diriku di posisi dia gitu. Nah, sama pun di dapur, harusnya cara ngulek tuh nggak kayak gini, harusnya kayak gitu. Nah, ketika itu aku paksakan ke orang lain, bubar kan semuanya. Perfeksionis gitu kali ya. Benar. Jadi aku pengen punya apa ya, band yang aku bentuk gitu tanpa aku terlibat di dalamnya sebagai frontliners. Tapi aku khawatir dengan ekspektasi terus perfeksionisitas itu dan idealisme aku yang nanti akan istilahnya membunuhku sendiri gitu loh. Jadi daripada aku terbunuh oleh itu, nanti dulu mending aja. Terbunuh oleh gitu. sepi ya. Wah, lagu. Terus lagu siapa ya? Terbunuh oleh sepi. Terbunuh oleh sepi itu ada tuh lagunya. Coba nyanyikan dong. Gimana lagunya? Lupa aku. Terbunuh oleh sepi. Ada lagunya Everyday judulnya Ini Rindu. Coba didengerin deh, itu tentang sepi sih, bisa tentang dibilang sepi, tentang sepi. Dan musik itu memang mengalir dari darah lingkungan keluarga, atau Mbak Riri belajar kursus kayak orang-orang lain juga gitu, atau sekolah musik gitu? Ya karena bakatnya banyak aja itu tadi. Punya bakat masak ya, Sombong nyanyi, ya begal, ngelitih, HP, makelar, belantek sapi. Iya, boleh ngemah duwe barkas ngemah jebule. Apa no? Aduh, emang musik itu jadi aktivitas yang Mbak Riri senang dari kecil ya? Mungkin kalau bernyanyi itu alamiah karena di lingkungan gereja kan pasti nyanyi semuanya ya. Muncul dari lingkungan paling kecil. Ya gitu. Betul. Terus setelah itu di sekolah dulu waktu SD sering ikut beberapa lomba nyanyi, tapi nggak pernah berpikir bahwa aku akan berkarir di dunia nyanyi gitu. Waktu kuliah juga sering band-bandan sama anak-anak kampus, tapi cuman main di event-event kampus aja. Sampai satu hari ketemu sama Om Idang Rashidi, dia ajak aku workshop di tempat dia, lama tinggal bareng Om Idang itu lama 2 bulanan gitu, sama beberapa teman-teman yang lain gitu. Jadi kami dikumpulin di rumahnya untuk workshop.
Nah setelah itu tampil di Jag Jazz sama Om Idang, dan itu yang menjadi semacam apa ya, batu loncatan karirku di dunia entertainment ini. Pijakan ya kan? pertamanya ada di situ ya. Iya. Di Nah, Jag Jazz tahun berapa itu? Jag Jazz 2008. 2008 ya. Ya. Atau masih di jalan aku tuh, masih celung. Celung ngambil buah pisau. Asing enggak? Jag Jazz. Padahal aku kuliahnya tuh biologi. Oh ya? Iya, bioteknologi, tapi nggak nyambung sama sekali sama karirnya kan. Tapi ya itulah, kalau ngomongin hidup ya kadang kita punya rencana, kadang kita punya impian, tapi mungkin bukan itu yang disiapkan untuk kita gitu. Yang lakukan penting, yang kamu senangi yang kamu lakukan gitu ya. Mungkin begitu ya, Mbak ya. Iya. Aku selalu pengen jadi orang yang seperti itu gitu. Maksudnya, aku akan lakukan semua yang aku senangi gitu ya. Iya, dan ketika kamu melakukan sesuatu, lakukanlah sepenuh hati. Karena kayak misalnya masak, aduh capek gitu. Tapi ketika kamu dapet cuan dari situ kan kamu jadi semangat ya. Jadi kamu menyenangi apa yang kamu lakukan akhirnya. Ya. Yes. Dan itu jadi ini ya, Mbak ya. Apa namanya? Prinsip, boleh dibilang prinsip hidup kita hari ini ya. Apalagi di masa-masa tadi kita setuju tadi Mbak Riri bilang, dan semua aku rasa mengalami lah bahwa di kondisi hari ini mau dibuat ribet. Iya. Udah ribet banget nih hidup ini gitu ya. Ya kita juga nggak boleh diam akhirnya Mbak ya. Ya perlawanan terhadap kondisi keadaan gitu ya. Keadaan hari ini ya tetap kalau Mbak Riri tetap nyanyi, tetap masak, tetap semuanya. Ya semua yang kita senangi harus kita lakukan gitu ya. Karena bahagia itu adalah obat ya nggak sih? Ya. Jadi bahagia terus, padahal tekan rumah mau sumat aku. Ada bahagia itu adalah obat, ada juga obat yang bikin bahagia. Ada gitu, anggur merah tadi itu. Mbak, tapi ketemu sama Bung Yuda hari ini saya bahagia. Banyak orang yang ketemu sama aku bahagia, Pak. Aku yang nggak bahagia sama mereka kadang-kadang. Hari ini aku mengatur jadwal bertemu dengan beberapa orang kan, Mbak ya. Dan aku bilang ke mereka, tolong jaga moodku ya, hari ini aku sibuk banget. Asu koyo tenan-tenan bae. Kalau aku dijaga mood hari ini, agenda aku banyak banget hari ini. Tapi benar loh, menjaga mood tuh penting loh. Dan karena ketika kita udah ngamut berantakan pasti. Ilfeel, aduh udahlah ngamut nggak. Apalagi seorang performernya nggak sih Mbak? Benar, aduh itu kondisi backstage itu mempengaruhi kondisi on stage ya nggak sih? Benar banget. Aku waktu hamil anak kedua itu awal-awal kehamilan tuh gampang ini mual-mual. Waktu anak pertama enggak, yang anak kedua kayak gitu. Dan dia mual-mual itu datang di jam sebelum berangkat reguler. Jadi ini kayaknya bayinya emang minta libur apa ibunya yang males ya gitu. Jadi tiba-tiba ya karena mual itu jadi nggak mood gitu kan. Tapi tetap jalan, terpaksakan. Beberapa kali aku paksakan, tapi di tengah nyanyi gitu kadang aku gitu. Ya nggak bisa dipaksain akhirnya. Iya, istirahat akhirnya. Istirahat di rumah. Ya seneng sih nggak ngapa-ngapain. Iya, tapi nggak dapet duit. Iya. yang stres suami saya ini gimana nih vokalisnya nggak berangkat nih. Dari edisional lagi nih. Iya dia yang stres. Jadi mungkin hampir sama kayak mood ya. Ketika kita udah nggak mood dan tetap harus naik panggung itu, rasanya pusing banget. Tapi sebagai seorang entertainer aku pikir profesionalnya kan harus muncul diuji di situ. Iya. Ya kan. Punya cerita temanku waktu itu pernah ibunya meninggal di hari itu, sementara dia udah tanda tangan kontrak untuk malamnya tampil di satu event di konser gitu. Akhirnya dia memutuskan nggak pulang, tapi dia selesaikan dulu pekerjaan dia hari itu. Walaupun dia manggung, sebelum dia naik panggung tuh berurai air mata gitu, tapi ketika dia di panggung, aku di sini karena orang pengen lihat aku nyanyi. Orang pengen lihat aku tampil, orang nggak pengen lihat atau orang nggak pengen dengar cerita sedihku. Walaupun pada akhirnya dia jadikan bahan itu sebagai bahan dia di panggung, tapi orang yang nonton tuh jadi punya perasaan yang berbeda gitu loh, nggak lihat orang yang terpaksa nyanyi karena
ibunya meninggal, tapi ada apresiasi sendiri yang muncul ketika itu dia bawakan di misalnya ada satu lagu sedih gitu, yang ibu saya baru meninggal tadi dan lagu ini saya persembahkan untuk ibu saya gitu. Oh, orang kan wow banget, langsung terbawa ya. Iya. Aku merinding loh, Mbak. Makanya. Jadi mending kedinginan sih aku karena atau lapar mungkin. Ini 2 hari nih. Aduh, ya itu profesionalisme ya, kita diuji di situ. Dari semua perjalanan Mbak Riri sampai hari ini, Mbak, yang paling Mbak Riri syukuri apa? Kesibukan segala macamnya, apa yang paling Mbak Riri syukuri? Yang paling aku syukuri adalah aku punya suami yang bisa jadi tim, bisa jadi satu tim sama aku. Kami bisa bekerja bareng, di rumah juga kami bekerja bareng, hal-hal yang sifatnya pekerjaan bisa kami pisahkan dari kehidupan rumah tangga. Dia mau ngurus anak, kami berbagi tugas gitu, karena sama-sama anaknya kita berdua gitu kan. Yang aku syukuri sih itu, karena banyak cerita teman-teman yang suamiku nggak pernah di rumah loh, kerjanya cuma nongkrong gitu. Banyak sambung ayam gitu. Tapi mungkin uang sinawang juga ya. Kadang kita pikir kehidupan dia lebih bagus, tapi ternyata enggak. Gitu. Betul. Tapi yang aku syukuri itu sih, partner hidupku seperti itu gitu. Aku punya sosok dia sebagai suamiku, itu yang aku syukuri banget. Teman, suami, sahabat, partner, dan itu yang luar biasa dalam proses kehidupan seorang Riri everyday. Yes. Terakhir Mbak, apa sih yang Mbak? Kok terakhir sih? Ya terakhir, abis ini aku mau ini. Jangan anjing nih, doainnya jelek terus nih aku nih. Ya. Tadi dia bilang nih, kamu kalau nanti ngomong closing sampai pesan-pesan terakhir dia. Kok pesan-pesan terakhir aku disuruh sampai. Udah mau mati loh. Lancar. Kok dikasih pesan-pesan terakhir? Jangan lupa pesan terakhir. Siapa aku? Kata aku. Ada yang Mbak Riri pengen share gak sih sebelum kita menutup obrolan kita di Mesraso ini? Buat teman-teman atau sahabat mesra di rumah. Semua itu bisa dibicarakan. Komunikasi. Yes. Semua itu ada jalan keluarnya. Pasti. Walaupun mentok, putar balik aja. Ya kan? Saat kita mentok, itu bukan berarti dead end loh. Iya. Kita bisa putar balik. Iya. Ya kan? Jadi pasti ada jawabannya lah. Chill aja, santai aja. Hidupmu susah, mungkin masih ada yang lebih susah. Kamu lagi repot, mungkin ada yang lebih repot. Santai, chill, tenang no pikirmu. Iya, betul. Orang bodoh itu adalah orang yang tidak tahu apa yang ada di depannya. Itu orang bodoh. Bukan orang yang tutup mata itu ya. Itu yang dilewat beringin 2. Iya benar, di alun-alun ya. Alkit ya. Mbak Riri, thank you ya. Thank you, udah bagi-bagi pengalaman cerita seru hari ini tentang bagaimana seorang Riri everyday, vokalis everyday, membagi tips sukses ala cuan triliunan ya. Waktu dengan segala kesibukannya, seorang penyanyi, kemudian ibu rumah tangga, dan harusnya ada yang diambil sama teman-teman mesra di rumah ya. Semoga bermanfaat. Yang positif diambil, yang kira-kira nggak penting diketawain aja ya, nggak dibuat santai aja ya. Jangan terlalu dibuat. Jangan terlalu serius lah. Iya, dipikirin nih, nanti stres. Kira-kira ya Mbak, ketemu lagi nanti di studio-studio yang lainnya, ya kan. Dan program-program yang lainnya. Sukses, salam buat suami dan si kecil yang lucu tadi itu. Thank you. Oke sahabat mesra, kita ketemu lagi di Mesraso berikutnya masih dengan sahabat mesra yang istimewa. Dadah.